Ya, selamat malam. Ini udah 22.15. Apa udah mau dimulai atau nunggu lagi? Udah ya, mulai aja ya artinya. Soalnya kita kali ini benernya agak banyak sih materinya. Waktu saya buat PPT-nya juga agak lumayan gimana gitu. Jadi mulai pelan-pelan aja. Soalnya yang pertama masih pengenalan, kayaknya gampang diikuti. Jadi kita langsung aja ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita selesainya super cepet, kayaknya kali ini agak lama. Soalnya kemarin itu kalau nggak salah slide-nya itu nggak sampai 30, tapi kali ini saya buat slide-nya bisa sampai 74. Jadi kayaknya agak banyak dan agak Kalau susah sih enggak, cuma kalau kalian udah pernah dapet statistik, mungkin mungkin bisa lebih cepet ngertinya. Jadi kita masuk ke pertemuan 2 itu bahas modul 2. Jadi kegiatan satunya itu peramalan penjualan, yang kedua itu penyusunan anggaran jualan. Nah, yang akan lama kita bahas itu bagian metode-metode waktu meramalkan penjualan. Nah, masuk kegiatan satu peramalan penjualan, ini kayaknya cuma teori dari buku. Jadi kayak apa sih ramalan jualan itu? Nah, ramalan penjualan itu merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi lagi. Nah, ini kurang lebih panjang lebar, tapi nggak perlu dihafal gimana. Metode ramalan jualan ya meramal jualan. Eh, oh iya, nggak apa-apa, langsung kita baru mulai kok, jadi nggak apa-apa telat. Eh, nah, tekniknya itu ada secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau metode kualitatif itu maksudnya eh, tidak menggunakan angka, artinya secara kualitatif. Hmm, jadi metode kualitatif itu ada berapa contoh. Yang pertama itu pendapat para tenaga jual. Jadi kalau pendapat para tenaga jual itu dia bisa meramalkan berdasarkan pengalamannya. Jadi misalnya kalau biasanya jual telur, ada penjual telur, terus besok-besok dia mau nyetok berapa, itu kan sisa menurut pengalamannya. Kira-kira menurut pengalaman saya jualnya 100. Nah, itu menurut para tenaga penjual. Em, Kebaikan dari para tenaga penjual itu menanamkan tanggung jawab dan mereka merasa milik perusahaan. Nah, kalau misalnya dia pegawai perusahaan, mereka merasa memiliki perusahaan tersebut. Karena mereka yang meramalkan sendiri, artinya mereka memiliki tanggung jawab. Nah, yang kedua itu ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Nah, mereka mengalami sendiri bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Itu salah satu kebaikannya. Terus, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan penjualan. Hmm, Kelemahannya kalau metodenya dari tenaga penjual itu kadang-kadang terlalu optimis atau pesimis. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang kerja terus disuruh buat ramalan, ramalan biasanya disuruh jadi targetnya. Nah, kadang-kadang dia bikin terlalu kecil, jadi biar melindungi dirinya dari target-target itu. Misalnya disuruh jual 100, dia bikin ramalan 100, dia harus memenuhi target tersebut. Jadi biasanya sengaja dibikin kecil, biar kalau nyari target nggak susah. Terus perhatian yang tidak cukup mungkin ditujukan untuk variabel sebab akibat yang luas. Jadi kadang-kadang datanya tidak tepat gitu. Eh, banyak banyak yang dipikirin jadi satu, terus nggak jelas itu dari mana ramalannya. Terus terbatas pada ramalan jangka pendek. Berikutnya ada pendapat dari para manajer divisi penjualan. Ya, artinya metode ramalannya dibuat dari para manajer. Kebaikannya itu dapat digunakan secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran, terus berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas.
Nah, kelemahannya itu apa? Sama, jangka pendek sama-sama dibuat oleh individu, jadi mengabaikan dan biasanya mereka mengabaikan memaksimalkan jangka panjang karena tujuannya hanya untuk jangka pendek. Pemikirannya tidak sepanjang itu. Kalau para manajer divisi penjualan hanya berguna untuk dirinya sendiri, jadi kebiasaan mereka itu hanya untuk jangka pendek ramalannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada pendapat para ahli, kebaikannya ya mudah dilakukan, cuma asal nebak gitu, berdasarkan pengalamannya. Kelemahannya itu ya subjektif karena berasal dari orang, jadi kurang lebih data yang mendukung itu susah dicari dan mengandalkan orang daripada data. Jadi biasanya nggak pakai data, asal para ahlinya ngomong gitu, asal dijadiin metodenya peramalan seperti itu. Terus ada pendapat dari para eksekutif. Nah, biasanya para eksekutif itu artinya yang level-level atas kayak direktur, yang jelas pangkat-pangkat yang bagian atas. Nah, kebaikannya itu sederhana, langsung, dan ekonomis. Jadi nggak perlu bayar orang ahli, langsung dari atasan, sederhana. Sayangnya kelemahan memerlukan pengalaman khusus. Biasanya yang eksekutif kan nggak langsung terjun di pasar. Jadi itu sendiri memerlukan pengalaman khusus. Terus ramalannya kurang ilmiah, nggak ada data yang mendukung. Nah, terus ada pendapat dari survei konsumen. Nah, kalau kebaikannya itu dia objektif, kan nggak berasal dari satu orang aja, tapi dari banyak orang. Terus kelemahannya sampel. Nah, sampel ini cuma ngambil beberapa orang, terus kesimpulannya dijadikan untuk semua orang. Nah, itu kurang lebih kelemahannya. Kayaknya yang kualitatif ini masih gampang sekali, bisa dimengerti asal baca, ya kurang lebih tahu. Kalau misalnya jawab soal Pilgan juga pasti bisa jawab lah harusnya. Nah, terus metode kuantitatif. Nah, ini yang agak susah karena kita ngitung-ngitung. Dan metode kuantitatif ini kan bersifat menggunakan angka ya. Jadi kalau kuali itu nggak menggunakan angka, kalau kuanti itu menggunakan angka. Yang pertama itu ada analisis tren. Jadi analisis tren merupakan analisis runtut waktu atau data berkala sebagai variabel bebas atau X. Nah, analisis tren ini terdiri atas tren garis lurus dan tren bukan garis lurus. Kebaikannya itu apa? Dia ilmiah dan objektif. Ada data yang mendukung, berasal biasanya ambil sampel juga. Tapi kelemahannya itu menggunakan asumsi konstan. Ya udah ada dari dulu pakai cara yang sama, terus hanya untuk jangka pendek. Nah, terus ada analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Bila variabel bebas hanya ada satu, digunakan analisis regresi sederhana. Tapi apabila lebih dari satu, maka kita akan menggunakan analisis regresi berganda. Nah, kebaikannya sama, ilmiah dan objektif. Kurang lebih sama juga kebaikan, kelemahannya sama kayak yang tren, analisis tren. Kelemahannya menggunakan asumsi konstan hanya untuk jangka pendek. Nah, terus ada distribusi probabilitas. Nah, metode ini meramalkan jualan dengan cara memakai variasi produk yang akan dijual. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke tren eksponensial. Jadi, tren eksponensial adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik berlipat ganda. Nah, ini sebenarnya pakai log. Terlihat agak ribet memang, tapi benernya bisa kok. Jadi tren eksponensial Y sama dengan AB pangkat X. Nah, itu nanti diubah jadi tren semi log Y, jadi sama dengan log A plus log BX, terus
Kalau log Y itu sama dengan bisa dijadi Y terus 0 di bawahnya, terus log A0 tulisnya, atau log B bisa diubah jadi B0. Nah, kita nggak perlu nulis lognya biar bisa diingat. Jadi Y0 itu sama dengan log Y sama dengan log A plus log BX. Jadi Y0 sama dengan A0 plus B0X. Nah, terus B0 itu rumusnya sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat bagi N. Terus A0-nya sama dengan Y rata-rata, kalau ada garisnya itu Y bar minus B0X bar. Artinya Y rata-rata X rata-rata. X bar sama dengan 36 bagi 8 sama dengan 4,5. Udah ketemu sama dengan rata-rata Y bar sama X bar. Nah, sisa dimasukin rumus yang di awal yang emang agak ribet. Jadi sigma XY udah dihitung tadi. Ya, sebenarnya 172,3 ini tuh bukan sigma XY tapi sigma X log Y kurang log. Jadi kalau misalnya kalian di buku jangan bingung, jadi tambahin sendiri. Itu sigma X log Y bukan sigma XY. Terus dikurangi sigma X sigma Y. Sigma X itu jumlahnya 36. Terus sigma Y itu 31,34. Itu harusnya sigma log Y. Iya, 8 itu dari jumlah tahun sebenarnya. Total tahunnya ada berapa. Jadi misalnya dia nggak sebutin soalnya ini 2000. Misalnya tahun pertama itu tahun 2000 berapa ini? 2010. Terus tahun keduanya 2011. Nah, dia nggak nyebutin langsung tahunnya tahun keberapa, tapi kita bisa tahu N-nya soalnya ada berapa tahun yang kita ngitung sebelumnya. Nah, itu N. Terus sampai mana nih? Nah, terus sigma Y ini juga sigma log. Jadi diperbaikin modulnya, ditambahin log, dibagi N, artinya ada berapa tahun yang kita analisa. Nah, tadi kan ada 8 kan Y-nya, jadi ya bisa dibilang N-nya sama dengan 8. Terus sigma X kuadrat minus sigma X. Sigma X-nya yang dikuadratin, kalau yang sebelum itu sigma X kuadrat, jadi X-nya dikuadratin dulu baru dijumlah, tapi kalau ini sigma X-nya yang dikuadratin, nah terus dibagi N. Nah itu sisa dimasukin satu-satu semuanya. Bisa ketemu B0 log B-nya itu sama dengan 0,745. Nah terus A0-nya kan sama, udah ada persamaannya di awal, Y bar, sebenarnya itu log Y bar. Jadi semua yang Y ini itu pakai log. Artinya rata-rata dari log Y dikurangi B0 X bar, artinya rata-rata X. Terus sama dimasukin rata-rata X itu kan ada 8. Kalau dijumlah semua terus dirata itu pasti dapatnya 4,5. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 8 terus di 8 itu jumlahnya 4,5 X bar. Oke. Terus bisa ketemu A-nya apa. Nah, ini kan A0 masih bentuk log A, artinya masih dalam bentuk logaritma. Nah, kita itu harus anti-log biar ketemu hasilnya yang normal, jadi nggak pakai log. Nah, itu kalau misalnya di kalkulator yang kalau saintifik kan biasanya ada log, terus kita masukin berapa sama dengan. Nah, kalau anti-log itu ada pilihan inverse atau INV, dipencet itu dulu baru masuk log. Itu artinya inverse, artinya kebalikan log, artinya anti-log. Nah, itu bisa ketemu, sisa dimasukin inverse log A, terus misalnya A-nya kita masukin A0-nya 0,564. Nah, kita bisa ketemu A-nya itu sama dengan 3,66. Sama kayak ini B, kalau misalnya pakai kalkulator juga
jadinya 5,56. Kalau misalnya kita anti lock kan, dibuat nggak lock lagi si B-nya ini. Jadi sisa dimasuk 0,745 di kalkulator, nanti ketemunya tuh 5,56. Itu cara buat anti locknya sih, tapi karena kita hanya memang pakai logaritma, jadi Y0 sama dengan A plus. Jadi persamaan tren yang kita linearkan, artinya pakai log Y0 itu tetap pakai 0,564 ditambah 0,745. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau buat persamaan eksponensial, jadi ini kan masih log. Kalau misalnya kita persamaannya itu nggak log, kita mau di anti-logkan, Y sama dengan AB pangkat X. AB ini artinya A yang sudah di anti-logkan, masukkan aja 3,66, terus dikali 5,56B-nya. Terus misalnya kita mau tahu kan tadi terakhir kan sampai tahun ke-8 kan. Nah, misalnya kita mau tahu ramalan tahun ke-9. Nah, X-nya itu sisa dibuat 9. Kan tadi kalau yang tahun ke-8, X-nya juga 8. Misalnya mau tahu tahun ke-9, nah nanti X-nya juga sama dengan 9. Nah, sama sisa dimasukkan rumusnya. Jadi sisa 3,66 dikali 5,56 pangkat 9. Nah, ketemu 18 juta sekian 584.142,41. Nah, inilah yang jalan tahun ke-9. Jadi sebelumnya terakhir 20 juta ya. 2 juta. Tahun ke-9 itu kita penjualan minyak gorengnya itu bisa sampai 18 juta. Sampai sini ngerti? Atau ada yang bukan? Atau saya terlalu cepat? Atau sampai bingung mau tanya apa? Apa masih ada? Bingung tanya apa? Ya kurang lebih kalau eksponensial kan pakai pangkat ya. Itu kita tadi bikin log. Jadi nanti kalau pertamanya kita buat pakai log, nanti kita anti logkan terakhir. Soalnya kan kita nggak butuh sesuatu yang pakai log. Masa kita jawab peramalan tahun 9 sama dengan yang mana ini? 0,564 ditambah 0,745, misalnya X-nya 9. Sisa dikali ketemu hasilnya, tapi itu masih log. Itu log Y. Log ramalan tahun 9. Itu kan nggak bisa, jadi kita harus anti-logkan. Kalau di anti-logkan, log Y sama dengan log A plus B log S, itu rumusnya itu sama kayak gini. Kalau dibalik di anti-logkan, Y sama dengan A kali B pangkat X, itu sama dengan log Y sama dengan plus B log X. Ya benar. Ya pokoknya kira-kira kalau mau tahu ini nanti kalau udah selesai sisa di anti-logkan pasti pakai kalkulator, sisa masukin angka, X-nya juga tahu dari mana 9, terus semua sisain. Bisa ketemu ramalan minyak goreng ke-9. Sampai bingung tanya apa. Tapi kira-kira caranya ngerti ya. Misalnya kalau nggak hafal rumus. Suyati yang error cuma yang lainnya error juga. Oh enggak, oke. Kita lanjut ya, soalnya ini baru sepertiganya. Jadi biar kurang lebih ya, kalau bisa jam 12 sih mungkin biar kalian nggak udah ngantuk-ngantuk itu malah dapetnya nggak bagus. Mending lebih baik kita efektif langsung maju kalau misalnya nggak ada yang ditanya.
Nah, terus ada juga tren eksponensial yang diubah. Nah, itu rumusnya lain lagi, ada pakai K. K sama dengan Y1 minus A, terus mesti tahu A-nya juga, A sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi B kuadrat minus 1 B kuadrat sama dengan Y3 dikurangi Y2 dibagi Y2 min Y1 dan Y sama dengan K plus ABX. Nah, ini persamaan Y-nya yang pasti kita pakai nanti. Nah, pertama kan kita harus tahu K-nya itu gimana sih cara hitungnya. A-nya gimana, B-nya gimana. Nah, ini pakai contoh dari buku lagi. Kalau misalnya selama 6 tahun jualan itu seperti di tabel ini. Nah, jadi kedua terus ada 5, terus sampai tahun ke-6 ada 70. Nah, itu tahun ke-7 gimana ramalnya pakai tren eksponensial yang diubah. Oke. Nah, misalnya kita kan udah tahu tadi ini tahunnya, terus produknya itu pasti eh, nah, nanti saya jelaskan. Ini kita harus tentukan biasanya sih kalau Y satunya itu tiap eh, dua jaraknya itu biasa kita bagi tiga, jadi kayak benernya tahu nggak cara interpolasi, mungkin nggak familiar. Jadi sebenarnya mau ngambil Y1, Y2 sama Y3-nya itu bisa acak. Eh kalau N-nya apa? Sebenarnya kalau misalnya Y2-nya diubah juga nggak apa-apa. Contohnya ya, gini, saya jelasin dulu, terus nanti saya baru jelasin Y-nya. Jadi misalnya kalau eh, ini misal aja kita menentukan Y1-nya di jualan pertama. Eh, tiap dua kita mikir mungkin tiap 2 tahun eh itu Y-nya berubah, bukan berubah sih, kita langkahnya 2 tahun, jadi biar biar kalau dibagi tiga itu pas. Kalau misalnya nggak, misalnya dia ganjil ya nanti misalnya udah tentuin tiap 2 tahun, ya udah tiap 2 tahun aja. Bisa ambil median. Tapi kalau ganjil emang agak susah, cuma nggak apa-apa, bisa ngambil tiap kelipatan. Jadi kalau misalnya kita punya 10, artinya kita bisa pakai kelipatan 3. Jadi sisa mau nyari Y1 sampai 3 ya sisa dibagi aja. Kira-kira ngerti nggak? Ini kan kebetulan ada 6, jadi dibagi 3 bisa. Kalau misalnya ganjil ya nanti diambil tengahnya aja. Tapi karena ini eksponensial, emang sebaiknya biar merata, Y1 sampai Y3-nya itu harus dibagi merata. Jadi kalau misalnya 6 ya dibagi 3. Kalau misalnya eh, Y-nya misalnya 30 ya artinya tiap kelipatan 10. Ini biar distribusinya acak, kan kalau misalnya kita ngeramal cuma tahun 1 sama Y3-nya cuma sampai misalnya kita pakai kelipatan 2 misalnya tiap 2 tahun tapi kita ada 30, artinya kan nanti yang kehitung cuma eh, sampai tahun ke-10, artinya kan nggak gimana ya, nggak ya nggak nggak terlalu terlalu jauh. Kita maunya range-nya semakin besar atau jangkauannya semakin besar, jadinya kita nanti dibagi 3 aja. Y1 sampai Y3. Benernya acak bisa, cuma jadinya nggak akurat gitu. Jadi kalau misalnya ini kebetulan 6 genap emang paling gampang sih, sisa dibagi. Bagi kelipatan nggak bagus. Soalnya kan kita punya rentangnya kan ada 3. Jadi tahunnya sisa dibagi 3, jadi nanti sisa lihat berapa gitu.
gitu. Oh, ngerti nggak? Untuk bagi Y-nya bisa ngerti artinya langsung dibagi 3 aja. Soalnya kita punya 3 Y, permintaannya 3 Y. Jadi kalau misalnya punya berapa misalnya ada berapa tahun yang mau dianalisa, nah nanti berapa tahun yang kita punya itu N-nya, nanti kita bagi 3 aja. Nah, nanti artinya misalnya kita punya 9, misalnya ini pas dibagi 3 ya. 9 tahun yang kita mau analisa bisa dibagi 3, artinya Y1-nya taruh di tahun pertama, terus nanti Y keduanya ditaruh di kelipatan 3, artinya eh, ditambah 3 artinya di keempat. Benar, 9. 9 6 bagi 3 2. Ya benar. Terus nanti 7 sama 9. Kira-kira ngerti nggak? Satu, 9. Oke ya. Artinya jumlah nggak juga jumlah tahun. N-nya dibagi 3 karena kita butuh Y sampai Y3, rentangnya ada 3 Y, jadi dibagi 3 aja, artinya bisa tahu kira-kira kelipatan berapa sih nanti ditaruh Y-nya. Oke. Y-nya kan nggak ada masalah karena kebetulan ini ada 6 tahun, jadi sisa dibagi 3 artinya kan bisa kelipatan 2. Nanti kalau artinya tiap 2 tahun taruh Y-nya. Y1, Y2, Y3-nya tiap 2 tahun. Nah, artinya beres, sisa masukin rumus. Kayaknya masukin rumus bisa ya. Tunggu. Kalau B kuadrat bisa dilihat rumusnya. Kayaknya di sini udah ditulis lagi ya. Oke. K-nya bisa diketemukan. Apa yang nggak bisa ini? B bisa ketemu, B kuadrat, terus A bisa ketemu hasilnya. Terus K-nya bisa sisa masukin. Nah, ini rumus persamaan yang eksponensialnya yang diingat. Terus artinya untuk tahun 7X sama dengan 6. Kan kita mau tahu ramalan jualan tahun ke-7. Nah, artinya sisa dimasukin Y karena K-nya itu minus 2. Terus plus K itu A, 3 itu A, sorry. Terus B-nya itu ketemu 2. Terus dipangkat 6. Sama dengan minus 2 ditambah 3 kali 6. 64, 2 pangkat 6 itu 64. Terus sama dengan minus 2 ditambah 192. Artinya ketemu Y-nya nanti 190. Artinya ramalan tahun ke-7-nya itu nanti bisa diramalkan jadi 190. Artinya setelah tahun di sini 7, X-nya kan mulai dari 0. Jadi pas mau tahu yang ke X-nya itu artinya yang ke-7 kan 6. Nah, nanti sisa dimasukin rumus persamaan eksponensial. Bisa ketemu pasti 190. Artinya nanti jualan ramalannya tahun ke-7 itu 190. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau kalau nggak, kita langsung masih banyak. Lanjut ya, Y3 kan bisa ketemu di 46, terus Y2, 10 bisa dimasukin.
Ini akar, kalau B kuadrat mau dijadiin B sama dengan di akar. Udah ya, kayaknya ngerti semua. Nah, terus standar kesalahan peramalan. Jadi SKP atau samalan biasa juga disingkat jadi SKP. Jadi dia digunakan untuk metode mana yang paling sesuai dari kedua metode analisis tren, yaitu tren garis lurus dan tren bukan garis lurus. Sama ada tren garis lurus dan tren bukan garis lurus. Biasanya kalau misalnya kita mau cari tahu mau pakai yang garis lurus atau bukan garis lurus ya. Nah, itu kita pakai standar kesalahan peramalan. Rumusnya apa? SKP sama dengan sigma X di kuadrat dibagi N kurangi 2. Nah, kalau kurang 2 itu derajat kebebasan hilang karena dua parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data. Udah, kayaknya ini bisa dimengerti ya, sisa masukin. Nah, contoh lagi jualan susu PTI udah bahas di awal-awal tadi, bagian tren lurus dan bukan garis lurus. Nah, kita mau ngitung KP-nya berapa sih? Atau standar kesalahan peramalannya. Jadi kita misalnya tadi tahun 2011 sampai 2015. X-nya bisa ditahu mulai dari 0 mulainya. Terus A-nya kan juga diketahui 132 di bagian awal-awal. Jadi kita ketemu 132 itu A-nya, terus BX B dikali X ketemu 10, B-nya kan ketemu 10 tadi. Sisa dikali. Terus bisa ketemu, masukin rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, ramalan jualannya bisa ketemu seperti ini. Nah, kita mau masukin rumus, jadi biar gampang hitungnya, karena ada sigma X kurangi Y, ada sigma X dikurangi Y kuadrat. Nah, itu bisa kita tahu, buatin tabelnya aja biar gampang. Jadi misalnya X sama Y-nya kan udah diketahui. Oh, kalau X-nya ini didapat dari itu ya, sebelumnya. Iya. Jadi X sebelum yang pertama kali tuh X-nya itu sama dengan Y yang pertama kali kita bahas di awal. Ingat nggak? Ramalan jualan nyata. Jadi Y yang bagian, waduh, baliknya lumayan jauh. Nah, ini. Y yang bagian ini, yang aslinya itu jualannya. Nah, itu kita jadikan X di SKP. Kan ini lihat 130 sampai 170 ya. Nah, nanti pas kalau kita mau hitung SKP, nanti Y yang sebelumnya kita pakai itu nanti yang jualannya yang kita jadikan X. Di sini. Nah, Y-nya yang mana? Y yang tadi kita udah hitung pakai tren garis lurus, cuma A-nya itu kita sapu rata 132 seperti yang udah kita dapat. Nanti pasti ramalan jualannya kan hasilnya beda. Kan pasti udah jadi persamaan garis lurus kan. Nah itu yang kita masukin jadi Y. Ya sisa terus X dikurangi Y ketemu ya 130 kurangi 132 ketemu minus 2, terus X kurang Y di pangkat 2, artinya minus 2 di kuadrat jadi positif, jadi 4. Nah gitu seterusnya, nanti mau terus setelah ketemu sisa dijumlah, X kurang Y pangkat 2 nya dijumlah, sisa masukin rumus. Jadi sigma X kurangi Y di sigma X Y minus Y kuadrat dibagi N, N-nya kan ada 5, dikurangi 2 rumusnya, bisa ketemu, artinya ini jumlahnya 30, terus ini 3, artinya 30 bagi 3, terus di akar, ketemu 3,16. Nah, itu tren garis lurus.
kita bisa tahu artinya SKP tren garis lurus sama dengan 3,16. Terus kalau misalnya kita mau cari tahu SKP metode tren bukan garis lurus, yang misalnya pakai parabola, sama pakai yang kayak cara kita ngitung di awal, ingat X-nya itu 0, terus A-nya kan ketemu 153,43, ini waktu tadi kita ngitung di awal, sisa dimasukkan kembali, terus itu B, terus C-nya ternyata minus 0,71. Udah, sisa dimasukin lagi, ngitung, masukin rumus semua. Jadi 153, ditambah 10 X-nya misalnya di sini minus 2, dikali 10 kali minus 2, terus minus 0,7 dikali minus 2, 4. Nah, itu sisa dihitung. Ketemu Y-nya. Nanti sama. Dimasukkan filenya. X itu Y yang pertama kali yang diketahui hasil jualannya. Nah, itu di sini jualan nyata. Terus yang kita ramal itu dijadikan Y. Sama dari tabel di slide sebelumnya dimasukin, terus sisa X dikurangi Y, dikuadratkan, nanti di jumlah terakhirnya kita bisa masukin, sama dimasukin rumus, dibagi 3, N-nya kan ada dikurangi 2, jadinya 3, terus X minus Y kuadratnya 22,8579, nah hasilnya 2,76. Kalau kita udah dapat SKP-nya dari garis lurus sama bukan garis lurus, yang mana yang kita gunakan? Kan tadi kita udah dapat lurus 3,16. Yang tren bukan garis lurus itu 2,76. Jadi kita bandingin SKP-nya. Nah, nanti kita pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu kan 2,76 yang terhitung. Ya, artinya metode tren garis bukan garis lurus atau lengkung, atau bisa juga disebut parabola, ya namanya banyak. Itu lebih sesuai jualan susu PT IMA yang kita pakai tadi. Jadi kira-kira sampai SKP ini bisa ngerti nggak? Jadi SKP itu standar kesalahan peramal. Jadi kan namanya juga standar kesalahan. Artinya besar kesalahannya kira-kira standarnya berapa sih? Nah, jadi kita ketemu kira-kira standar kesalahannya berapa, kita pilih yang paling kecil. Artinya kita mau kesalahannya makin kecil. Nah, itu yang kita pilih. Kira-kira bisa masukkan ya. Oke. Terus ada analisis regresi sederhana. Minimalkan Y dengan menggunakan satu variabel. Nah, untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat, gunakan analisis korelasi. Nah, nanti kita bahas lebih contoh. Nah, pertama kita mau tahu cara analisis korelasi. Masuk rumus agak ribet, banyak. Y sama dengan X itu rumus linier. Mau cari B-nya. B-nya itu mau menunjukkan koefisien regresi. Terus A-nya jumlah pasang observasi, atau itu konstanta, biasa nama matematikanya. Itu sisa rumusnya bisa ya, kurang lebih masih mirip-mirip yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada diketahui tahun 2011, terus X itu penjualan biskuit susu. Jadi diketahui tahun 2011 ada penjualan biskuit susu itu 3, jadi dia bisa jual 3 biskuit susu. Terus penjualan susunya itu 130. Di sini nggak dibilang unitnya apa, anggap aja 130 kotak gitu.
biar gampang ngitungnya masuk rumus itu kayak di buku, sisa diikutin aja. X, Y sama kayak tadi diulang lagi. X kuadrat, Y kuadrat semua dihitungin. Nah, yang di bukunya eh, kalian perbaikin kalau X itu bukan X kurangi X, tapi X itu X dikurangi X bar. Nah, nanti kalian perbaikin yang di bukunya, soalnya kalau kalian belajar lagi terus bingung itu karena X kurangi X kok bisa dapatnya minus 2, itu bukan eh, X biasa tapi X bar. Terus ini semua X bar, sisa diperbaikin. Jadi bisa didapat ya, X bar itu sama dengan X rata-rata. Kita kan ada 5 data ya, artinya nanti X-nya di jumlah terus dibagi 5. Nah, itu nanti ketemu rata-ratanya X. Terus Y juga jadi Y bar. Y-nya di jumlah terus dibagi 5, analisis data ketemu rata-ratanya Y. Sisa masukin semua. Cuma nanti diperbaiki ya. Yang sini X kurangi X bar, residual itu Y dikurangi Y bar, X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Nah, kurang lebih bisa ya. Y dikurangi Y, harusnya Y bar pangkat 2. Ini harusnya ada barnya lagi. Nanti kalian perbaiki sendiri ya. Terus sisa masukin rumus, udah diketahui tadi rumusnya, ketemu B-nya 10, A-nya 102. Itu persis masukin rumus dari tabel yang kita punya, terus udah diketahui rumus awalnya. Terus ada cara lain juga kalau mau, itu pakai metode moment. Jadi sama dia cuma ngasih rumus yang lain. Ada 2 persamaan di sini. Bisa pakai eliminasi lagi, jadi samain koefisiennya. Misalnya pertama dia mau nyamain A, jadi nanti A-nya hilang ketemu B. Terus dieliminasi bisa ketemu A. Jadi B-nya 10 sama kayak pakai rumus sebelumnya, atau A-nya 2 juga sama. Sisa caranya kita mau nyari gimana. Atau ada rumus lain lagi, jadi bisa pakai 3 cara buat ketemu B sama A-nya. Sisa mau dipilih mau pakai yang mana. Yang mana menurut kalian gampang. Nah, ini kalau B-nya dicari pakai rumus sigma XY dikurangi N XY bar. Terus dibagi sigma X kuadrat dikurangi N X bar kuadrat. Terus A-nya bisa dicari dari Y bar dikurangi B X bar. Nah, itu sama, nanti pasti jumlahnya sama. B-nya 10, A-nya 102. Nah, ngeramalnya gampang, sisa masukin persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan 102 plus 10X. Itu cara dapat persamaannya sih. Nah, terus kita sebenarnya nanti habis ini mau ngitung korelasi. Jadi kita mau korelasi gimana sih X mempengaruhi Y. Nah, yang di buku ini nggak pakai 1, cuma 0,2 sampai 0,4. Jadi kita lihat tabelnya aja, kurang dari 0,2 itu sangat lemah, tapi makin besar koefisien korelasinya itu sangat kuat. Nah, range-nya itu cuma dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu benar-benar nggak ada hubungannya, 1 itu artinya 100%, artinya dia hubungannya sangat kuat. Nah, di sini cuma kalau gambar di buku itu cuma mau ngeliatin kalau korelasinya positif itu pasti garisnya naik ke atas. Atau kalau misalnya dia negatif pasti diturun.
Kalau misalnya nggak berkorelasi, dia nggak beraturan X sama Y-nya, nggak membentuk suatu garis lurus. Nah, kita tuh mau tahu kayak koefisien korelasi. Kira-kira berhubungan nggak ya Y sama X? Kira-kira berhubungan nggak ya penjual biskuit susu sama susu itu sendiri? Nah, itu kita butuh koefisien korelasi buat ngitung. Um, ini sama menjelaskan teknik regresi sederhana untuk menjelaskan hubungan antara suatu variabel terikat dengan satu variabel bebas merupakan sebuah garis lurus sederhana dalam rumus koefisien korelasi. Sama ini ada dua jenis rumusnya, bisa dipilih. Tinggal lihat aja kalian merasa lebih gampang ngafal yang mana. X bar tentu bar selalu rata-rata. Kira-kira pasti bisa ngerti lah baca. Ini sama tabel yang tadi. Saya copy lagi biar langsung bisa dimasukin, biar bisa ketemu R-nya, biar gak lupa. Kan tadi kita udah nyari sebenarnya X kurang X bar itu berapa, terus Y kurang Y bar itu berapa, itu sisa dimasukin semua. Nah, ketemu R-nya sama dengan 0,98533. Kalau koefisien korelasi ada juga yang disebut koefisien determinan. Nah, sebenarnya yang kita mau nyari itu determinan sih yang biasa dipakai. Sama-sama menjelaskan hubungan. Cuma emang yang biasa dipakai di statistik itu R kuadrat. Koefisien determinan. Nah, itu sisa dikuadratin R-nya berapa. Nah, nanti ketemu koefisien determinan. Jadi, sama dengan 0,98533 dari hasil dari rumus. Diting jadi 97,8752%. Nah, kalau kita udah tahu koefisien determinannya, kita bisa narik kesimpulan. Misalnya, pengaruh jualan biskuit susu sangat besar terhadap jualan susu. Kenapa? Kalau 0,90 sampai 1 itu hubungannya itu sangat kuat. Nah, itu nanti kalau misalnya dapat R kuadratnya, terus karena jualan susu yang sebelumnya kita hitung jadi Y, terus berhitung pada tingkat jualan biskuit susu, tadi kita masuk jadi X, variabel bebas, maka dalam menentukan ramalan jualan susu perlu membuat perhitungan ramalan jualan biskuit susu. Ramalan jualan susu dapat dihitung dengan metode tren garis lurus atau linear dan juga tren lengkung atau parabola, udah belajar tadi. Nah, ini salah satu contoh jualan biskuit susu. Jadi kita mau ngitung biskuit susu, udah bukan ngitung susu lagi dengan metode tren garis lurus. Jadi Y-nya ini 3, 4, 5, 6, 7 ini biskuit susu. Terus X-nya dimulai dari 0, sama kayak kita bikin tren garis lurus susu. Sebelumnya jualan susu. Nah, pakai metode yang sama, dimasukin tabelnya XY sama X kuadrat biar lebih gampang. Bisa ketemu B sama A-nya. Masukin persamaan tren garis lurus di sini. Nah, terus ramalan jualannya artinya bisa ketemu dong, sisa dimasukin. Kalau ramalan tahun 2011 kan tadi X-nya 0, udah bisa artinya 3. Terus kalau yang tahun 2015 kan X-nya 4. Nah, itu ramalan, kalau kita meramalkan misalnya nggak tahu datanya itu bisa dapat 7. Nah, terus kalau misalnya ramalan jualan biskuit susu dengan metode tren garis lengkung atau parabola, sama kita misalnya pakai jualan biskuit susu di sini, datanya kan udah ada tadi, 3, 4, 5, 6, 7. Terus X-nya, ingat metode tren garis lengkung itu jumlahnya 0. Jadi kita buat jumlahnya 0, kalau di jumlah ini pasti 0. Jadi kita mulai nolnya taruh di 2013, kalau ke atas minus, kalau ke bawah positif. Terus XY sisa dikali X kuadrat juga
sisa dikuadratin X-nya, terus X kuadrat Y sisa dikali X pangkat 4 juga bisa ketemu. Nah ini jumlahnya udah diliatin semua. Nah ini kalau mau nyari B-nya lagi, sisa masukin rumus yang di awal, bisa ketemu B-nya 1, terus A-nya bisa ketemu 5 pakai cara eliminasi, terus dia pakai substitusi di sini, C-nya sama dengan 0. Nah, kita bisa ketemu dong persamaan trennya gimana. Udah tahu A-nya, udah tahu B-nya, udah tahu C-nya, sisa masukin X-nya sesuai awal. Ini kan tadi kita kalau 2011 X-nya minus 2, terus X yang di sini kan X kuadrat. Jadi ini minus 2, terus di sini 4. Nah, itu sisa dimasukin semuanya, kayaknya semua ngerti kayaknya. Nah, itu ketemu. Nah, ini kita mau bandingkan ramalan jualan tren garis lurus dan tren garis lengkung, itu ternyata sama kalau misalnya pakai tren garis lurus sama lengkung. Nah, kalau misalnya sama gini, kita enaknya pakai metode tren garis lurus atau tren garis lengkung. Nah, kembali lagi kita kan udah belajar SKP. Jadi misalnya ramalan jualannya tidak sama dengan ramalan nyatanya, misalnya pakai dua metode beda, kita bisa menghitung ramalan jualan menggunakan SKP. Jadi kalau misalnya tidak sama tren garis lurus sama tren garis lengkung, hasilnya beda. Nah, itu kita bisa pakai SKP. Tapi kalau udah sama, ya udah sama. Artinya kan hasilnya cuma satu kalau sama. Artinya pakai metode apapun bisa dong. Tapi kalau misalnya nggak sama, nah kita harus ngitung lagi pakai SKP, standar kesalahan peramalan. Udah belajar tadi. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Apakah masih ada semua? Oke. Ini kalau di buku dia ngasih contoh lagi kalau misalnya ramalan mau ngitung ramalan jualan biskuit susu tahun 2006 itu 2016 kan X-nya sama dengan 5. Jadi kalau misalnya mau ngitung tahun 2000 sisa dimasukin ketemu 8 unit. Kalau kita lihat tadi ramalan jualan biskuit susu tahun 2016 sebesar 8 unit. Itu sebelumnya kan kita pakai biskuit susu sama dengan ini kan kalau ramalan jualan 2016 yang Y-nya kan kita pakai biskuit susu kan. Ramalan jualan biskuit susu tahun 2016 sebesar 8 unit. Nah, merupakan X dari ramalan jualan susu tahun 2016. Nah, kita masukin jadi X. Jadi sebelumnya di sini kita ngitung pakai tren garis lurus. Itu kita ngitung misalnya 3 plus X. Nah, masuk 5 untuk tahun 2016 ketemu 8. Ini kan Y yang kita hitung pakai garis lurus. Nah, itu kan sebelumnya kita ngitung buat Y-nya itu biskuit susu. Nah, pada saat kita mau ngitung ramalan jualan susu, berdasarkan korelasi, jadi kan tadi kita belajar metode korelasi ya. Nah, itu X-nya kita masukin yang Y tadi biskuit susu, kita masukin X jadi X di sini. Karena biskuit susu yang mempengaruhi penjualan susu. Nah, misalnya kita mau tahu Y yang tahun 2016, kita sisa masukin Y itu A-nya itu 102 di bagian ramalan jualan biskuit susu tadi kita udah hitung ya. A-nya itu 102, terus B-nya 10. Jadi kalau misalnya buka bukunya bagian sebelumnya pasti ketemu yang pas kita ngitung tren garis lurus jualan susu. Jadi diingat-ingat biskuit susu sama susu. Nah, masukin aja di sini biskuit susunya kan 8 jadi X yang mempengaruhi jualan susu. Nah, nanti buat tahun 2016 kita bisa dapat
kita bisa dapat berdasarkan metode korelasi kalau ramalan jualan susu tahun 2016 itu 182 unit. Kurang lebih kayaknya bisa ya harusnya. Terus kita mau belajar koefisien determinan atau R kuadrat. Tadi kan udah dibahas, cuma di sini dia kayak diulang lagi. Jadi menggambarkan seberapa jauh variabilitas variabel Y dipengaruhi oleh X. Jadi kayak tadi R kuadrat menunjukkan kayak misalnya Y tadi jualan susu dipengaruhi oleh penjualan biskuit susu atau X. Nah ini rumusnya kayaknya nggak perlu dijelasin lagi, pasti ngerti. Ya semoga ngerti. Terus sisa dimasukin. Ini tadi saya copy lagi yang bagian sebelumnya kita udah hitung. Amin, amin. Saya harap kalian ngerti. Supaya UAS-nya bisa. Kalau UAS-nya kalian nggak bisa, saya ikutan pusing karena saya tutornya. Ini sebenarnya udah ada tabelnya yang tadi saya copy lagi, masukin rumus. Bisa lah ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang kerjaan, bisa coba ngitung-ngitung. Kalau hasilnya nggak sama, ya bisa ditanyakan di mananya yang nggak sama, tapi harusnya kalau bener itu sama. R kuadratnya ketemu kalau dimasukin rumus. Nah, kalau R kuadratnya ketemu, bisa tarik kesimpulan dong kalau misalnya, biasanya kalau R ini hasilnya kan 0,9709. Nah, itu selalu dijadikan persen, jadi lebih gampang buat kesimpulannya. Jadi misalnya ini, kan ketemu R kuadratnya 97,09%. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya 97,09% dari variabilitas jualan susu Y dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu atau X. Jadi kira-kira biskuit susu itu menjelaskan 97% kurang lebih peramalan jualan susu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kayaknya gampang dimengerti bagaimana seberapa besar sih X menjelaskan Y. Nah, itu R kuadrat atau koefisien determinan. Terus ini yang agak susah juga. Ini statistik. Kalau kalian pernah dapat statistik nggak? Statistik yang jawabannya simple tapi cara menghitungnya panjang. Kalian pernah diajarin cara membuat hipotesis, terus mau dilihat itu signifikan atau enggak, itu pernah enggak? Pernah ya? Artinya harusnya bisa kan? Wah, SMA. Wah, SMA saya nggak dapat, waktunya juga kuliah sih baru dapat statistik pengujian hipotesis ini. Oh ya, semester 3 ya. Cuma ya itu, ya kira-kira diingat kembali caranya. Misalnya iya ngitungnya panjang yang pakai tabel T itu. Misalnya ini kalau misalnya E sama dengan 0, X dan Y artinya tidak berhubungan. Nah, itu hipotesa H0-nya biasanya orang ngomong. Hipotesa 0-nya artinya tidak berkorelasi. Misalnya H atau hipotesa alternatifnya E kurang dari 0, itu artinya X dan Y mempunyai hubungan negatif. Kalau E-nya lebih dari 0, itu artinya X dan Y itu mempunyai hubungan. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, artinya X dan Y berhubungan. Nah, caranya untuk menguji H0 kan gampang. Artinya E sama dengan 0. Terus kalau alternatif E kurang dari 0 artinya ujian sepihak atau one tail test. Nanti kan misalnya buka tabel T itu kan biasanya ada yang one tail, ada yang two tail. Nah, bedanya kalau misalnya yang one tail itu hanya untuk lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya mau nguji berhubungan atau tidak,
terserah mau hubungannya negatif atau positif, itu pakai to tail. Terus, nah kita mau hitung T0-nya, hitung nilai observasinya, bisa masukin rumus R akar N minus 2 dibagi akar 1 dikurangi L kuadrat. Terus degree of freedom atau DF-nya itu N minus 2. Kalau buat nyari di... Nah, H0 atau hipotesa nolnya E sama dengan 0. Nah, kalau misalnya T0 atau T yang kita hitung yang tadi ada rumusnya itu dikurangi kurang dari minus T alfa atau ya harus lihat tabel. Kurang dari minus T alfa itu maka H0-nya ditolak. Kalau T0 lebih besar sama dengan minus T0, H0 diterima. Itu kalau misalnya H alternatifnya itu E kurang dari 0. Ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan H0 dan H alternatifnya. Kurang lebih sama, kalau misalnya lebih besar nanti H0-nya ditolak. Kalau T0-nya kurang dari sama dengan HA diterima, sama kebalikannya aja. Ini kalau yang two tail, kurang dari T alpha dibagi 2, atau lebih dari T0 lebih dari T alpha dibagi 2, H0-nya ditolak atau diterima. Kalau misalnya kurang dari. Ya gampang, kalau H0-nya diterima artinya yang alternatif ditolak. Kalau misalnya yang alternatifnya diterima artinya H0-nya ditolak. Misalnya kita bikin H0-nya biasanya sih tidak berhubungan, artinya tidak berkorelasi, itu H0. Nah, nanti alternatifnya sisa kita lihat. Nah, misalnya contoh, kita mau ngitung T0-nya, R-nya diketahui dari yang sebelumnya. Kan 0,98533 kita ada hitung tadi di koefisiennya, koefisien korelasinya. Bisa tahu 0,98533 itu R. Terus kita kan punya tadi dari 2011 sampai 2015 ada 5 data dikurangi 2. Sisa masukin rumus akar 1 minus R kuadrat. Nah, nanti ketemu T0-nya 10,00082. Terus derajat kebebasannya atau DF-nya N minus 2, artinya 3. Kita pakai biasanya yang umum sih, orang pakainya alfanya 0,05 atau 95% tingkat kepercayaan. Atau confidence levelnya 95%, artinya alfanya 0,05. Nah, itu kita bisa cek kalau misalnya kita mau tahu. Kayaknya ada taruh kok. Di tabel T, ini ada dilampirkan di modul. Misalnya kita udah tahu DF-nya N-2, terus mau cari yang 0,053. 2353, DF-nya 3, alfanya 0,05. Ketemu di sini. 2,353. Kayaknya buat lihat tabelnya juga gampang kan ya. Kayaknya bisa semua, sisa masukin alfanya berapa di bagian atas, terus DF-nya N-2, ketemu. Itu T alfanya. T alfanya kan ketemu 2,353, terus kita dapat T0-nya tadi masukin rumus 10,00082 yang anggap 10. Ingat lagi kalau kalau 0-nya atau itunya E sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. Kalau misalnya T yang kita hitung lebih besar dari alfa, itu artinya H0 kita ditolak, artinya ada hubungannya. Tapi kalau misalnya alternatifnya E lebih besar dari 0, kalau T0 kurang atau kalau T0 kurang dari sama dengan T alfa, artinya H0 diterima. Sisa lihat lagi, diingat-ingat. T0-nya kita itu lebih besar banding T alfa. 10 kan lebih besar dari 2 komaan kan.
Artinya bisa dilihat di sini H0 ditolak berdasarkan eh, signifikansi 5%. Jadinya kalau misalnya H0 ditolak, kan tadi kalau H0 itu kan tidak ada hubungannya. Kalau tadi kita pakai alternatifnya E lebih besar dari 0, artinya ada hubungan positif. Bisa dibaca kembali modulnya kalau lupa. Nah, karena lebih besar, artinya X sama Y itu ada hubungan positif. Jadi untuk meramalkan Y dapat dibuat berdasarkan nilai X. Artinya karena benar-benar X mempengaruhi Y. Dan itu signifikan setelah kita melakukan pengujian. Itu artinya korelasinya bisa dipakai. Cara lihat tabelnya bisa ya. Nah, sekarang analisis regresi berganda. Kalau regresi sederhana hanya mampu menganalisis satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Yang sebelumnya kita telah pelajari itu cuma satu. Kita kan cuma pakai satu X. Nah, gimana kalau misalnya X-nya itu lebih dari satu? Jadi persamaannya itu di sini bisa kita lihat. Y sama dengan A0. Terus ada A1X1. A2X2. Y adalah variabel terikat sama A adalah konstanta, A1 dan A2 adalah koefisien regresi parsial. X1 dan X2 adalah variabel bebas. Ini ada rumusnya lagi. Aduh, panjang sekali memang rumusnya. Ya kira-kira kalau saya jelaskan semoga teman-teman ngerti aja dulu, nanti sisa hafal belakangan kalau mau ujian. Rumus sudah ada, terus tadi kita udah ketemu R kuadrat 9,709 dari variabilitas jualan susu yang dijelaskan oleh jualan biskuit susu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kan nggak 100% X menjelaskan Y, ternyata masih ada 2,91% yang mungkin dijelaskan oleh faktor lain. Nah, itu X2-nya yang kita mau ngitung. Nah, contoh lagi kita masukin yang dari modul. Halaman berapa ya itu? Halaman 237, 2.37, regresi linear berganda. Diketahui ada 5 tahun. Y-nya juga diketahui, jualan susunya. X1 kan jualan biskuit susu. X2 ini faktor yang lain yang kita nggak tahu. Atau bisa dibilang variabel kedua. Nah, ini sisa dihitung-hitung lagi. Masukin tabel. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X2Y, X1X2, X1Y, Y kuadrat. Ini kita bikin tabel gini biar gampang ngitungnya. Gampang nyari sigmanya. Kan tadi udah ingat lihat persamaannya ada 3 di sini. Jadi kita bisa ketemu Y rata-rata juga. Nanti kan dipakai di rumus. Jadi Y dibagi 5. Jadi 760 dibagi 5 ketemu Y rata-ratanya 152. Terus X1-nya juga rata-ratanya ketemu jadi 5. X2 kalau di rata-rata jadi 4,4. Sisa masukin rumus kan tahu 3 persamaan yang di awal, sisa dimasukin. Pakai eliminasi lagi, dihitung. Pertama karena yang nggak diketahui yang mana ini. A2 nanti ketemu. Bisa dimasukin. Harusnya masih ada di sini. Nah, A1-nya ketemu. Pakai substitusi. A0-nya juga ketemu, akhirnya pakai substitusi. Harusnya kalau ngitung begini, harusnya kalian udah bisa ya. Nanti sisa hitung agak panjang, hitungnya memang agak ribet. Tapi ya harus bisa.
Terus karena A0-nya ketemu, A1-nya ketemu, A2-nya ketemu, kan ada 3 persamaan, jadi bisa cari tiga-tiganya, bisa dimasukin. A0-nya 104, bla bla bla, terus A1-nya 9,94737, terus A2-nya minus 0,52632. Nah, itu sisa dimasukin ke persamaan linear berganti. Terus kan tadi sampai terus kita mau meramal X2, variabel yang kita tidak tahu 2, persennya itu menjelaskan Y, menggunakan metode analisis tren garis lurus. Sama lagi, X2 kan diketahui. Terus X-nya mulai dari 0 karena tren garis lurus, pakai yang rumus yang agak panjang. Bisa ketemu A sama B-nya, sama kayak cara di awal-awal tadi. Ketemu, terus sisa masukin persamaan linear 4,10 A plus BX selalu kalau linear. Jadi X2 diramalkan tahun 2016 kan sebesar 4,10. Kalau X yang kita ramalkan biskuit susu kan tadi udah dihitung. Kalau tahun 2016 itu dapatnya 8. Nah, kalau misalnya kita masukin rumus X1 dan X2-nya kan X1 kan biskuit susu, 8. X2 kan yang tadi kita ngitung, variabel satunya lagi. Itu 4,10. Dimasukin di rumus Y yang pertama kali itu. Yang sebelumnya kita udah hitung cara Y, cara mencari jualan susu. Udah ketemu Y-nya sama dengan 182 kalau dihitung. Nah, artinya jualan susu tahun 2016 diramalkan sebanyak 182. Itu kalau menggunakan dua variabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih sadar semua? Masih bisa ngikuti atau bingung mau tanya apa? Atau karena kebanyakan udah pusing? Iya, ini main rumus semua. Kalau saya yang bikin soal sih harusnya nggak ngeluarin rumus ya. Apalagi ini masih modul 2, ini masih modul awal-awal. Kemungkinan besar dia nggak ngeluarin sih. Yang penting tahu cara ngitungnya sama ngerti maksudnya. Mungkin kemungkinan besar misalnya kalau saya yang bikin soal itu saya nanya, misalnya R kuadrat itu menjelaskan apa? Atau kalau misalnya antara tren garis lurus sama tren bukan garis lurus, yang mana yang harus saya pilih? Menggunakan apa? Tapi kalau rumus-rumus harusnya sih nggak keluar, tapi nggak tahu lagi. Karena jujur saja ya, kalau saya sampai sekarang itu nggak hafal rumus ini. Mungkin kalau ujian baru saya hafal. Susah sekali memang buat dihafal. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau gimana? Atau mabuk rumus semua? Apalagi kita. Kalau saya sih dulu nggak pernah ditanyain rumusnya apa. Cuma ya nggak tahu kalau kalian. Ya cuma ya minimal tahu cara hitungnya lah. Cuma kalau rumus harusnya sih nggak ditanyain ya. Gimana? Apa ada yang mau ditanyain nggak? Ya semoga juga nggak. Saya juga berharap kalian nggak ditanya. Minim kenal. Ya kadang juga ada masuk rumus. Soalnya ini rumus statis, sedangkan kita belajarnya
penganggaran. Jadi kemungkinan besar tanya nanti di modul-modul berikutnya punya rumus, bukan rumus yang ini. Soalnya ini rumus statistik, jadi agak sedikit gak penganggaran. Dia cuma jelasin cara peramalannya gimana sih, tapi benar-benar belum masuk penganggarannya gitu. Kayaknya nggak ada yang ditanya ya, langsung aja. Udah semakin malam ini, kalau bisa aja biar kita nggak numpuk. Kalau lewat dikit nggak apa-apa ya, ini masih 10 slide sih, tapi kayaknya cepet kok. Oke, lanjut ya biar cepet. Jadi koefisien korelasi tadi kan kita udah bahas caranya koefisien korelasi, ngitungnya segala macam. Determinan kan R kuadrat, tadi kita ada bahas. Cuma kalau di modul ini dia ada singgung lagi, kalau misalnya sebuah variabel yang baik, variabel bebas yang baik, yang X itu adalah variabel bebas yang berhubungan erat dengan variabel terikatnya. Jadi X itu harus berhubungan dengan Y sebaik berhubungan. Tapi dia tidak boleh berhubungan dengan variabel bebas lainnya. Jadi X1 sama X2 itu sebaiknya tidak berhubungan. Bahkan kalau misalnya berhubungan, malah data yang kita kumpulkan itu sebenarnya akan jadi salah atau bias. Jadi intinya X sama Y itu harus berhubungan, tapi X1 sama X2 itu tidak berhubungan. Ya mungkin biasanya kan pasti ada hubungannya ya, tapi nggak berhubungan erat. Artinya kalau misalnya R-nya dihitung harus kurang dari 0, berapa itu tadi yang di tabel. Harus nggak erat. Kalau makin kecil makin bagus. Nah ini misalnya contohnya bila dihitung gitu. Kalau misalnya udah ketemu, misalnya dimasukin rumus, ini langsung aja. Misalnya ketemu Rx1-nya antara Y dan X itu sebesar 0,98740. Bila X2-nya kita anggap konstan. Artinya kita nggak nganggap ya. Terus Rx2 misalnya itu kita ngitung antara Y dan X2. Itu hasilnya minus 0,39739. Nah, artinya apa? Kalau misalnya Y atau jualan susu itu dipengaruhi oleh jualan biskuit susu dengan korelasi yang positif. Artinya kuat. Artinya 98740 itu kuat banget kan. Artinya dia X kan Y itu kurang lebih 98%-nya. Nah, dengan situasi tingkat harga jual yang satunya konstan. Kalau misalnya X2 itu kita anggap sebagai harga jual, kan tadi X1 jualan biskuit susu, Y itu jualan susu. Terus X2 ini kita anggap harga jualnya. Kan jualan susu kan bisa dipengaruhi oleh tingkat jualan biskuit susu sama harga jualnya sendiri. Koefisiennya harga jual ke jualan susunya itu sebesar minus 0,39739. Artinya pengaruhnya berkorelasi negatif lemah terhadap jualan susu. Bila jualan biskuit susu kita anggap konstan. Jadi maksudnya kalau misalnya minus 0,39739 kan ada minusnya, artinya pengaruhnya negatif. Kalau pengaruhnya negatif kurang lebih, misalnya kalau harganya semakin murah, artinya Y-nya kebalikannya dong, semakin positif. Jadi misalnya kalau harganya semakin murah, maka jualan susunya akan semakin bertambah. Karena makin banyak orang yang mau beli kalau susunya murah. Nah itu yang dimaksud dengan hubungan yang negatif. Jadi berkebalikan arah. Terus karena cuma 0,39 artinya nggak terlalu berpengaruh harga susunya ke jualan susu. Kurang lebih seperti itu. Bisa lanjut. Wah ini cara ngitungnya lagi. Kalau misalnya mau ngitung X1 dan X2 pada Y. Jadi kalau digabung, ini rumusnya X1 dan X2 pada Y. Misalnya, ini udah dihitung, dimasukin rumus di tabel yang tadi. Kalau mau lihat modul, wah ini panjang banget, lihat ke belakang, lihat bolak-balik modulnya aja, nyari datanya kembali. Kalau misalnya dimasukin rumus, nanti ketemunya R kuadrat X1-nya itu 97,50%. Nah, itu artinya apabila X2 konstan,
maka hubungan X1 terhadap variabilitas Y sebesar 97,50%. Sama kalau misalnya menggunakan koefisien determinasi, sisa dikuadratin sebenarnya yang tadi. Kalau dikuadratin minus 0,39739, maka hubungan X2 terhadap variabilitas Y sebesar 15,79%. Sisa dikuadratin yang tadi kayaknya pasti bisa ya. Cuma kuadrat doang, murah. Nah, itu faktor kebijakan perusahaan. Atau yang penting kualitas nomor satu, harga nggak apa-apa mahal kita jual. Nah, itu contoh faktor kebijakan perusahaan. Itu juga mempengaruhi anggaran jualan. Terus penduduk, ya sama, kurang lebih makin misalnya lebih banyak tahun 2017 ini bayi pertumbuhannya tinggi, penduduk yang bayi misalnya. Nah, itu misalnya kalau kita tadi pakai jualan susu, mungkin itu bakalan lebih tinggi lagi anggaran jualannya banding misalnya tahun-tahun sebelumnya yang misalnya bayi kurang. Kalau sekarang mungkin kayaknya bayi lebih sedikit ya banding dulu. Terus faktor kondisi lain misalnya ada politik, terus ada budaya. Nah, itu juga ada faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Misalnya kalau di desa, kalau di tempat saya mungkin jualan kerbau itu tinggi. Karena kita ada budaya buat ngasih berkelahi kerbau gitu. Jadi itu kondisi budayanya beda. Jadi misalnya kalau saya jualan kerbau, anggaran jualan saya di desa saya mungkin lebih tinggi banding di desa lain. Nah, itu faktor kondisi. Terus faktor lainnya ya faktor-faktor lainnya yang mungkin nggak disebutkan di buku ini. Misalnya faktor lainnya itu bisa jadi faktor musim. Misalnya kalau faktor hujan, mungkin kalau anggaran jualan payung jadi lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Ini udah selesai, kegiatan 2 emang dikit sekali. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak dari semuanya? Akhirnya selesai juga 74 slide. Yang bagian belakang ini super gampang, kayak yang mempengaruhi anggaran jualan bisa ditebak-tebak sendiri. Kalau keuangan apa ya, ekonomi apa ya. Iya, kalau misalnya kalian sempat, terus misalnya belajar-belajar lagi, terus tiba-tiba ketemu, oh saya nggak ngerti, itu bisa langsung juga terserah, bisa langsung tanya kok. Asal kalau saya lagi kosong harusnya langsung jawab. Hmm. Kayaknya kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang nanya sih kalau menurut saya. Antara bingung atau butuh badulnya lagi, atau mungkin cuma kesusahan di rumus saja. Iya, terima kasih sudah mendengarkan. Kalian kalau bisa belajar yang rajin ya. Saya sih harapannya supaya kalian UAS-nya bagus semua. Cuma karena pilihan ganda sih harusnya yang penting baca sih. Antara bingung dan ngantuk. Oh iya, ini udah malam sekali. Hafalan rumusnya. Waktu saya bikin modul 2 ini, bikin PPT-nya lumayan capek juga. Lebet ngomongnya banding ngetik rumusnya. Iya banyak, memang banyak banget. Udah ya, artinya oh ya PR-nya jangan lupa ada yang berapa belum ngumpul. Eh, ya kalau telat tentu saja saya kurangin ya. Karena ini cuma rangkuman. Terus nggak mungkin kan saya ngasih semua. Harusnya sih asal tepat waktu dan lengkap pasti dapat 100. Banyak banget memang modul 2. Eh, ya kalian yang kumpul cepet luar biasa. Soalnya emang banyak. Waktu itu saya belum ngecek waktu ngasih kalian tugas sebenarnya.
Eh, udah sih harusnya ada kan kayaknya nggak ada yang ditanyain, semua udah ngantuk. Oh, mesti absen ya. Soalnya mesti bikin laporan di akhir kalian punya perkuliahan. Jadi tahu nggak siapa temannya yang nggak datang? Kalau izin nanti saya tulis izin. Oh, oke, ya enak badan. Oke, bisa izin. Iya, nanti semua saya tulis izin. Harusnya sih memang kalian kan kerja ya, jadi pasti lebih sibuk. Ya udah nanti saya tulis izin lagi gangguan. Emang gangguan apa? Nggak bisa balik atau visanya kenapa atau gimana? Oh, sinyalnya yang nggak bisa. Oh iya, emang di Indo emang lebih lama sih sinyal. Taiwan emang lebih maju. Ya oke, nggak apa. Ya semoga yang nggak ikut ngerti aja atau yang ikut juga sama nggak tahu juga. Ya yang semoga kalian bisa dapat sesuatu lah. Hmm, pas ya setengah satu udah lewat. Oke deh kalau gitu saya tutup ya. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat ya kalau bisa dibaca-baca lagi. Kalau nggak ngerti bisa langsung messenger. Yang belum kumpul tugasnya tolong dikumpul. Eh, kalau ingat kalau dikumpul tepat waktu sebelum minggu depan sama lengkap bisa dapat 100. Saya baik nilai. Kalau nggak ada ya udah. Jangan lupa baca modul berikutnya kalau udah juga karena ini masih sering-sering dibaca. Eh, harusnya sih udah. Oke, terima kasih ya semua. Ah ya,